serial kita bicara tentang sebuah luka emosional yang juga harus kita sikapi dengan hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati menyikapinya, boleh jadi kehidupan kita benar-benar akan terguncang. Yaitu berdamai dengan rasa kehilangan dan trauma. Nah, topik ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan, Mas Raffi, karena kita juga dalam beberapa hari ke depan ini bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul. Saya pikir kalau sahabat MK yang ketika COVID mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatik, misalnya contoh kehilangan orang yang sangat dicintai, suamikah, istri, anak, ya, atau siapapun itu, orang yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Saya percaya Ramadan tahun ini barangkali akan menyisakan sebuah pengalaman yang sangat berbeda. Ada rasa sepi, ada kehampaan, ada kesedihan yang membuncah di hati kita, ya. Karena tentu semua orang ingin Ramadan itu bisa makan bareng, sahur bareng, bisa berbuka bersama, sholat tarawih bersama-sama. Tapi ketika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa jadi sangat traumatik, ya. Nah, tentu saja ini sebuah contoh saja dari sebuah rasa kehilangan yang ada di hadapan kita. Tentu dalam praktiknya sahabat MG yang berbahagia banyak sekali bentuk rasa kehilangan dan trauma itu. Nah, contoh yang lain jadi dalam bentuk misalnya cacat, ya. Sebelumnya kita sempurna, ada kejadian tertentu, kehilangan tangan, kehilangan kaki dan seterusnya. Saya pernah, Mas Raffi dan sahabat MK, bertemu dengan sekelompok atlet, ya, diundang ketika persiapan untuk bertanding di Papua. Dan menurut pengakuan para pembina itu, yang paling sulit itu justru memulihkan mental mereka yang mengalami cacat ketika sebelumnya mereka normal. Kalau yang cacatnya itu bawaan, itu biasanya mereka tidak terlampau sulit untuk membangkitkan semangat mereka. Nah, ini juga kembali menegaskan bahwa memang cacat seumur hidup itu salah satu bentuk lain dari pengalaman trauma di dalam kehidupan kita. Kalau saya ditanya tentang mental apa yang diperlukan untuk menghadapi berbagai guncangan yang seperti itu, tentu kita harus kembali kepada spirit keikhlasan, ya. Saya sudah pernah menguraikan juga bahwa ikhlas itu kan ada 3 jenis di dalam Al-Quran. Ikhlas karena Allah, ikhlas untuk Allah, dan ikhlas milik Allah. Nah, memang puncaknya adalah bagaimana kita itu tidak boleh pernah menganggap bahwa apa yang ada di sekeliling kita atau apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Sesungguhnya itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kita ini karena sudah begitu lama menikmatinya, kita lupa tentang hal itu. Nah, ketika kemudian itu terenggut dari kehidupan kita, bahwa suami itu ketika bisa pergi, istri bisa pergi, anak bisa meninggalkan kita, pekerjaan pun bisa jadi hilang. Nah, kita tidak siap dengan itu. Makanya banyak yang mengatakan ikhlas itu perkara yang barangkali ringan diperbincangkan, tapi benar-benar berat untuk menjalankannya. Makanya sekali lagi saya selalu menyukai penjelasan Imam Ali ketika beliau mengatakan tentang makna zuhud itu apa. Beliau selalu mengutip satu firman Allah di surat Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi ketika dia hidup di dunia itu, dia tidak terlalu gembira dengan apa yang ada di tangannya, pun tidak terlalu berkecil hati dengan hal lepas dari kehidupannya. Nah, ini mestinya sikap yang kita bangun sebagai turunan dari keikhlasan itu. Tapi nyatanya tadi itu, Mas, banyak orang yang akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari rasa kehilangan, traumatik, karena sudah terlampau menikmati, bahkan bisa jadi mencintai dunia itu sendiri. Dan kita lupa bahwa sebenarnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin memulihkan, menyembuhkan diri kita dari rasa kehilangan dan trauma itu, tahap pertama biasanya disebut sebagai tahap penenangan, ya. Jadi kalau bahasa kita yang gampangnya cooling down dulu. Karena memang khusus untuk rasa kehilangan dan trauma ini, itu diilustrasikan seperti kita itu menata tulang-tulang yang berantakan. Jadi kalau kita tuh kecelakaan, tulang kita patah-patah, ya misalnya contoh begitu, maka diperlukan waktu yang lama untuk memulihkannya, ya.
Nah, jangankan patah. Saya pernah suatu ketika Ramadan juga, Mas. Waktu saya mau jemput anak saya naik motor, kecelakaan tunggal. Nggak keren sih ya. Kecelakaan tapi tunggal gitu loh ya. Nah, waktu itu kebetulan kaki kanan saya itu ya jatuh kemudian retak. Saya ingat betul butuh 6 bulan untuk memulihkan keadaan kaki saya yang retak itu. Apalah lagi ketika yang terjadi kecelakaannya berat, patah misalnya. Itu kan butuh pengobatan yang panjang dan lama ya. Terlebih saya contohkan, kita kehilangan orang yang kita cintai. Coba, begitu misalnya contoh suami sudah dikuburkan, istri sudah dikuburkan, ibunda bapak kita sudah tidak bersama kita di rumah. Tiba-tiba rumah itu terasa senyap. Tiba-tiba kamar yang biasa kita berdialog, berbicara dengan pasangan kita, tiba-tiba hanya bertemu dengan guling saja. Nah, ini kan mengalami sebuah situasi yang sangat menakutkan bagi beberapa orang. Walaupun kita tahu biasanya ada masa adaptasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tingkat kemampuan adaptasi orang itu waktunya berbeda-beda. Ada yang dengan cepat beradaptasi, ada yang butuh waktu lama bahkan berlarut-larut untuk menyesuaikan keadaan tersebut. Nah, yang kedua Mas Raffi, kenapa rasa kehilangan dan trauma ini menjadi sangat berat? Karena dia juga bisa menjadi memukul identitas pribadi kita. Jadi misalnya contoh kasus yang tadi saya ungkapkan. Seorang atlet yang sebelumnya dia normal, lengkap, tiba-tiba karena kecelakaan, tiba-tiba dia harus beradaptasi dengan itu. Kita lihat contohnya, banyak kan pemain sepak bola itu tiba-tiba gantung sepatu karena masalah jantung misalnya. Bayangkan, dielu-elukan, berprestasi, jago dribble dan seterusnya ya. Kemudian menjadi tumpuan tim, sangat percaya diri, leader yang luar biasa. Nah, begitu kita mengalami penyakit jantung misalnya, atau ada tubuh kita yang rusak dan harus diamputasi. Wah, itu sebuah pukulan yang luar biasa. Dan itu bisa jadi merubah identitas kita. Semula kita jadi orang yang periang, setelah itu menjadi orang yang pemurung. Semula kita merasa dihandalkan, tiba-tiba kita menjadi semacam sampah masyarakat. Nah yang seperti ini perlu kita sikapi hati-hati. Karena memang sekali saya sampaikan agak berbeda dengan luka emosional yang lain. Rasa kehilangan dan trauma ini biasanya memang butuh waktu yang lebih lama. Biasanya tragedi atau peristiwa itu memukul keyakinan kita juga. Ya, nah setiap orang itu kan punya filosofi hidup biasanya, ya. Nah biasanya filosofi hidup itu kita bisa internalisasi dari pendidikan, dari interaksi sosial dengan orang lain, bahkan kita bisa baca dari teks-teks keagamaan, dari Al-Quran, dari hadis dan seterusnya. Nah cuma ketika kita mengalami sebuah pengalaman traumatik, tragedi, kita kadang mengalami yang disebut sebagai krisis iman, kan? Tidak jarang kan kita lihat ada orang yang kemudian ketika dia traumatik, dia copot jilbab, dia tinggalin sholat, dia pindah agama dan seterusnya. Betul. Nah, jadi sikap kekanak-kanakan ini boleh jadi salah satu penyebabnya itu dikarenakan rasa kehilangan atau pengalaman traumatik yang dia tidak bisa memasukkan dalam struktur keyakinannya itu. Itu berbahayanya kalau kita tidak belajar untuk menyikapi rasa kehilangan dan trauma itu dengan sikap yang dewasa, Mas Raffi. Krisis iman itu terjadi manakala kita tidak bisa dengan tepat untuk mencerna persoalan yang kita hadapi, ya. Nah, makanya ketika kita mau merecover diri kita, memulihkan kembali mental kita setelah down karena trauma tadi, tragedi tadi itu memang diperlukan waktu yang panjang, ya. Maka yang pertama yang disarankan sekali itu adalah kita perlu melakukan proses penenangan dulu, pemulihan dulu. Ada 2 cara, ya. Yang pertama yang disarankan oleh kebanyakan psikolog pada umumnya adalah kita bercerita, berbagi dengan orang yang kita percayai, ya. Nah, cuman cara ini ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk semua orang. Karena ada riset yang menunjukkan bahwa ketika kita menceritakan pengalaman traumatik kita, Mas Raffi, itu alih-alih menyembuhkan kita, menenangkan kita, justru kembali menguatkan jalur memori di dalam otak kita, ya. Nah, sehingga kita kemudian akhirnya terkenang dan mengulang-ulang kembali, dan akhirnya kenangan itu sering muncul dalam kehidupan kita, entah dalam tidur kita, ya, dalam ketika orang menyinggungnya tiba-tiba kita marah-marah tadi kayak Mas Raffi sampaikan, ya. Nah, jadi memang setiap orang itu menenangkan diri dari pengalaman tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Kalau sahabat MK merasa nyaman misalnya, merasa damai dengan bercerita dengan orang lain, ya silakan,
ya. Tapi jangan dipaksakan juga. Kalau misalnya kita punya teman, dia baru saja mengalami pengalaman traumatik, ayo cerita sama saya. Nggak juga dipaksain ya. Kalau dia memang tidak mau melakukannya, biarin saja ya. Mungkin dengan cara-cara mengalihkannya kepada hobinya, kepada aktivitas lain, itu bentuk adaptasi yang dia lakukan dalam rangka untuk menyesuaikan kondisi yang dia hadapi. Kata orang itu stress coping namanya ya. Jadi bagaimana dia itu menyesuaikan adaptasi dia terhadap kondisi traumatik atau rasa kehilangan yang pernah dia alami. Nah, ini memang diperlukan waktu yang berbeda-beda ya. Nah, tentu kalau dia itu memiliki keimanan yang cukup, ilmu yang memadai, itu insya Allah cepat untuk bangkitnya. Daya lentingnya itu cepat gitu loh Mas. Tapi ada orang kemudian daya lentingnya itu lambat, ke bawah terus gitu ya, maka perlu waktu lama untuk kemudian dia untuk move on kembali. Selain tadi saya singgung ada 3 dampak dari rasa kehilangan dan trauma itu. Selain kehidupannya terganggu, identitas diri yang terganggu, terus dia mengguncang keyakinan kita. Yang keempat biasanya kalau kita mengalami rasa kehilangan dan trauma itu, kita biasanya jadi memutuskan hubungan dengan orang lain. Betul. Dan kita kehilangan minat dengan aktivitas yang selama ini kita sukai. Contoh misalnya kalau selama ini kita senang memasak, jadi tidak suka memasak. Kalau selama ini kita itu aktifnya di dalam kegiatan sosial, tiba-tiba kita menutup diri, lebih banyak kemudian merenung, membaca dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya dampak lain. Tetapi di sisi lain itu juga menjadi sebuah bentuk respon dari setiap orang yang bagaimana dia menyikapi pengalaman itu. Saya pribadi termasuk orang yang seperti itu. Jadi ketika saya mengalami sebuah masalah, maka saya biasanya mencari tempat berbicara itu di samping dengan orang yang saya percayai. Saya akan mencari referensi ya. Saya lebih suka dengan membaca buku, mencoba menelaah persoalan saya itu dari kacamata intelektual. Nah, tapi cara yang saya lakukan itu tentu tidak mesti sama dengan orang lain kan. Nah, karena itu setiap orang memiliki cara memiliki cara memaknainya yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, Mas Raffi baru masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap pemulihan. Ya, jadi penenangan dulu, baru kemudian berikutnya adalah tahap pemulihan. Jadi pemulihan itu biasanya ya kita lakukan setelah kita itu secara psikologis sudah agak bisa berdamai dengan keadaan yang kita alami. Ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan biasanya aktivitasnya pelan-pelan. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu senang aktif di sosialnya tinggi, tiba-tiba dia mengalami traumatik, dia menjaga jarak, ya pelan-pelan. Mungkin dia barangkali membuka diri dulu dengan 1-2 orang, 3 orang, mulai gabung di sebuah komunitas dan seterusnya. Sampai akhirnya orang tersebut betul-betul pulih seperti sedia kala. Fenomena ini dalam psikologi disebut sebagai post traumatic growth ya. Jadi orang itu justru bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih arif, lebih bijak ya. Setelah dia mengalami sebuah pengalaman traumatik atau kehilangan orang yang dia cintai tadi. Nah, tentu tidak semua orang begitu gitu loh. Ada yang kemudian terus saja berada di titik nadir, berlama-lama, bertahun-tahun, meratapi dirinya, bahkan mempertanyakan keadilan Allah ya. Nah, tentu tidak boleh begitu. Karena orang muslim tidak dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kadar iman kita rendah, keikhlasan kita itu tidak ada. Nah, maka sahabat ibu yang berbahagia, kita perlu melakukan proses titik balik tadi bahasa Mas Raffi, ya kita melakukan apa yang disebut sebagai post traumatic growth tadi, bertumbuh semakin baik manakala kita diuji Allah dengan yang namanya rasa kehilangan dan trauma itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu dengan memberikan pemaknaan terhadap tragedi atau peristiwa yang kita alami.